Woi, ngeliatin apaan lo? Si Reza anjir sebelah tangga. Kenal nggak sih lo? Ya tau lah orang tangga. Kenapa? Iya. Coba lo Kit. Nih. Makin nakal aja anjir. Tawuran itu? Iya, tawuran mulu. Kapan? Semalam bikin di mana? SW? SW-nya mah subuh. Subuh. Iya, baru ngupload. Iya meren. Itu menurut gue sih kehilangan arah tuh. Bocah-bocah broken home. Emang ya? Emang apa banyak ya? Keren. Enggak. Jadi hilang arah juga bukan semua gara-gara perceraian gak sih? Ya iya tahu gue. Pasti banyak faktor ya. Iya, maksudnya nggak cuma gara-gara cerai ini. Sumpah parah banget cuy, dia tiap hari kayak ngupload kayak gitu mulu tawuran. Gue ngeliatin dia tuh dulu kan dia kan teman kecil kita ya. Dari kecil kagak begitu. Iya. Dari kecil ya ampun anak baik-baik, tiba-tiba gede begitu. Cinta kali. Ya, Cintaan. keluarga, Oh, percintaan ya, keluarga. otak lu tuh cinta mulu. Tawuran Jamet nih. banget sekarang iya. Jadi basis deh. Tapi nggak semua, berarti nggak semuanya gara-gara perceraian kan? Yang enggak. Terus apa tuh anak hilang arah berarti? Gara-gara kenapa dia? Jadi anak hilang arah tuh apa ya? Dari POV gue ya, itu kondisi yang bikin dia tuh yang apa ya, yang tujuan, dia nggak tahu arahnya mau kemana. Jadi kayak dia kehilangan motivasi dirinya, dia kehilangan nilai-nilai pribadi dia, gitu. Terus dia nggak punya apa ya arah yang jelas buat tujuan hidup dia sehari-hari. Terus lu tahu gak nih ciri-ciri anak broken home tuh gimana? Tahu lah, tahu gue. Coba. Biasanya nih ya, anak-anak broken home itu nggak punya tujuan atau cita-cita yang jelas. Jadi kayak nggak bisa mikir ke depannya kayak gimana. Terus juga ngerasa hidupnya tuh kosong. Atau kayak ngalir aja, ngerasa mereka tuh hampa. Terus gampang banget terpengaruh sama lingkungan. Apalagi teman-teman sebaya mereka tuh. Terus juga kayak cenderung menarik diri. Justru tuh kayak ngeberontak gitu. Terus sering banget ngerasa bingung, gelisah. Juga kayak kehilangan minat dari hal-hal yang dulu dia sukain, kayak hobi-hobi dia. Misalnya nih, dulu dia si Reza kan main futsal kan, foto sama kita tuh. Karena jadi begitu kan. Jadi tawuran nih. Iya. Jelek banget dah. Iya. Terus guys, kalian tau gak sih kenapa ini penting? Anak yang hilang arah itu rentan banget ngalamin masalah emosi. Apa aja tuh? Stres, depresi, terus kecemasan, gelisah, takut, terus perilaku menyimpang. Tau gak sih lo? Tahu. Iya, bolos, terus penyalahgunaan zat, terus kenakalan remaja. Kayak tadi tuh si Reja, tawuran kan? Balap juga gak dia? Katanya mbak, gue denger sih gitu, cuman gue gak tahu juga. Terus kehilangan potensi masa depan. Terus guys, anak yang hilang arah ini tuh biasanya tuh lagi ada di kondisi keluarga yang gak harmonis. Hampir semuanya itu biasanya dari perceraian orang tua atau yang biasanya kita sebut tuh broken home. Iya. Jadi nggak semua anak-anak broken home tuh kehilangan arah. Jadi faktornya tuh nggak broken home doang gitu. Jadi ada beberapa faktor juga kenapa anak-anak tuh bisa hilang arah gitu. Nah, aku ada 7 faktor yang ngebuat anak tuh kehilangan arah. Mau tau nggak apa aja? Yang pertama itu kurangnya rasa aman emosional. Anak yang sering ngeliat orang tuanya tuh bertengkar atau kayak mengalami perceraian, itu kehilangan tempat aman secara emosional. Mereka tuh jadi kayak bingung, takut, ngerasa nggak disayang. Terus mereka tuh kadang tuh mikir kayak, kalau orang tua aku saling nyakitin, terus siapa lagi yang bisa aku percaya selain mereka? Jangankan panutan hidup aku, orang tua aku. Terus yang kedua itu ada minimnya figur panutan yang stabil. Kalau salah satu atau kedua orang tua sibuk dengan konflik atau menghilang dari kehidupan anak, mereka kehilangan figur panutan. Jadi kayak ngerasa, ini tuh gue nyontohin siapa sih? Akibatnya anak tuh belajar dari lingkungan luar yang belum tentu sehat. Kayak tadi kan, tawuran, balapan, kayak gitu guys. Anak tuh butuh contoh, bukan hanya nasihat. 3, perasaan bersalah dan rendah diri. Anak tuh sering banget ngerasa kalau konflik keluarganya
atau kayak perceraian, itu tuh terjadi gara-gara kesalahan mereka. Ini tuh bisa banget nimbulin rasa bersalah, rasa nggak percaya diri, rasa rendah diri. Karena mereka tuh pasti bakal mikir gitu kayak, mungkin kalau aku lebih baik, ayah sama ibu nggak bakal pisah. Mungkin kalau aku lebih baik dari ini, ayah sama ibu nggak bakal berantem. Mereka bakal mikir kalau ini semua tuh gara-gara aku. Nah, yang keempat itu ada lingkungan sosial yang nggak mendukung. Contohnya apa aja sih? Itu ada sekolah, ada teman sebaya, dan lingkungan sekitarnya. Kalau lingkungan yang nggak ngeberi dukungan emosional ke anak itu bakal nyari apa ya? Penerimaan. Jadi kayak contohnya tadi ya, kalau gue ngerasa gue diterima nih di apa balap-balap kayak gini, Iya, iya. tawuran-tawuran kayak gini, gue Diakuin ngerasa gitu ya. iya diakuin nih gue ngerasa ada, gue dihargain gitu. Mm-mm. Ya, anak tuh bakal apa ya? Jadi dia ngerasa dia diterima di situ, dia bakal pulang ke situ terus-menerus, guys. Bakal kayak, ah gue ada nih di sini, Gue gue diakuin diterima, nih. iya, gue diakuin di sini, gue ngerasa ada kok gue dihargain. Jadi tuh anak bakal pulang ke tempat yang salah, kayak geng, pergaulan bebas, atau kebiasaan destruktif. Anak tuh bakal lebih milih lingkungan yang buruk tapi nerima dia daripada yang baik tapi mengabaikannya. Itu guys. 5. Kehilangan struktur dan aturan. Broken home itu sering diikuti dengan ketidakaturan. Jam makan berantakan, aturan gak konsisten, hukuman gak jelas. Jadi anak tuh tumbuh tanpa arah. Benar. Terus kayak bingung gitu, ngebedain mana yang benar, mana yang salah. Benar. Terus yang keenam tuh ada tekanan ekonomi guys. Perceraian atau konflik keluarga sering membuat ekonomi tuh goyah. Jadi kayak anak tuh bisa kehilangan kesempatan buat sekolah, gizi yang cukup, bahkan tempat tinggal yang layak. Karena sebenarnya tuh bisa memicu stres berat. Terakhir, 7. Kurangnya komunikasi dan kasih sayang. Kalian tau gak sih, komunikasi tuh sering banget jadi korban utama pas keluarga tuh lagi retak. Anak tuh jadi kayak ngerasa diabain, ngerasa nggak diajak bicara, ngerasa nggak dianggap, ngerasa nggak penting. Mereka tuh sering ngerasa terombang-ambing kayak bertanya-tanya gitu, salah aku tuh di mana? Padahal konflik orang tua tuh bukan tanggung jawab anak kan, tapi sayangnya perasaan bersalah itu tuh selalu melekat pasti di hati mereka. Itu tuh sangat umum, anak-anak tuh bakal cari keluarga baru dalam bentuk apapun, di lingkungan apapun mereka tuh bakal nyari keluarga yang mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh nyaman ada di situ gitu. Kayak teman, komunitas, bahkan kebiasaan buruk karena manusia tuh butuh rasa saling memiliki. Terus satu orang dewasa yang peduli bisa ngebuat perbedaan besar. Guru, bibi, tetangga, siapapun. Dan yang terpenting, kamu tuh harus tahu kalau kamu tuh bukan kerusakan dari keluarga kamu. Jangan cepat nilai gitu kayak, wah ini anak bandel nih, oh ini anak nakal nih. Karena mungkin bukan itu yang lagi mereka rasain. Mereka tuh sebenarnya lagi ngejerit minta diperhatiin. Mereka tuh lagi bingung, ini tuh arah aku tuh kemana sih gitu. Coba deh ajak ngobrol, ajak mereka tuh bicara, ngobrol baik-baik, beri mereka ruang buat jujur tanpa kalian tuh ngehakimi mereka, tanpa kalian tuh mojokin mereka gitu kayak, wah lo nakal nih, wah lo anak bandel. Karena gak semuanya tuh kalian cuma bisa lihat dari cover depannya aja. Kalian gak pernah tahu apa yang mereka rasain, apa yang lagi mereka alamin, hidup mereka seberantakan apa. Oke guys, di sini kita punya 7 tips bangkit dari kehilangan arah karena broken home. Apa aja ya? Yang pertama itu ada akui rasa sakitmu. Nggak usah ditutup-tutupin guys, jadi jangan pura-pura kuat. Kalian tuh nggak harus ngerasa kalau kalian tuh selalu baik-baik aja. Kayak gue nanya Ray nih, lu lagi kenapa? Terus dia jawab, gue nggak apa-apa, gue baik-baik aja. Padahal dia lagi ngerasa dia tuh sedih, dia tuh kecewa, dia tuh cemas, gelisah, tapi dia nggak bisa nyeritain itu. Kayak apa ya? Gak yakin aja gitu kalau cerita sama seseorang. Nah, ini nih, aku punya tips nih guys. Kalau kalian ngerasa nggak percaya sama seseorang buat nyeritain hal yang nggak, maksudnya apa ya, yang susah buat kalian ungkapin gitu. Kalian beli buku diary. Kalian cerita di situ, kalian tulis sepanjang lebar mungkin kalau kesah kalian, sedih, senang, kalian ceritain di situ. Tapi kalau kalian punya satu orang yang kalian percaya, coba ceritain ke orang itu pelan-pelan. Apa yang kalian rasain? Jangan dipendam sendiri ya, guys. 2. Jauhin lingkungan yang merusak kamu guys. Rasa kosong itu bisa banget kok bikin kamu tuh kayak kegoda cari pelarian. Misalnya kayak tongkrongan toksik, alkohol, perilaku impulsif. Ini tuh bisa bikin kamu tuh makin kehilangan arah. Aku tahu kok guys, gak gampang buat ngehindarin lingkungan toksik. Karena uh,
Aku pun pernah ada di lingkungan kayak gitu. Dan kalian pun gak akan bisa keluar dari lingkungan kayak gitu kalau bukan dari kemauan diri kalian sendiri. Nggak bisa tuh kayak misalnya Yaya maksa aku buat keluar dari lingkungan kayak gitu. Itu nggak akan pernah bisa kecuali aku punya kemauan diri aku sendiri buat berubah, buat ngejauhin lingkungan itu. Nah, tipsnya itu evaluasi nih guys, siapa sih yang ngebuat kamu tuh jadi kebawa ke lingkungan kayak gitu? Siapa sih yang bikin kamu tuh jadi kayak makin ngerasa buruk gitu setelah kamu kenal sama mereka, setelah kalian ketemu sama mereka? Jaga jarak guys, cari komunitas yang sehat, cari hal-hal yang positif yang bisa kalian lakuin selain lingkungan toksik gitu, kayak banyak kok hal positif yang bisa kalian jadiin tempat pelampiasan juga selain dari lingkungan-lingkungan kayak gitu. Benar. Dan yang ketiga itu temuin orang-orang yang bisa, ngedengerin tanpa ngehakimin kamu. Sebenarnya nggak butuh orang banyak guys, kalian cuma butuh satu orang aja buat ngedengerin cerita kamu. Kayak, eee, lu tuh bisa ngerasa kayak, "Kalau gue cerita sama ini orang, gue didengerin nih, gue dihargain, gue ada deh kalau cerita sama dia, gue ngerasa, gue tuh bisa mempercayai dia," gitu. Karena apa ya guys, sulit tahu mempercayai satu orang buat ngejaga cerita kita yang sulit buat diungkapin. Dan orang itu tuh bisa jadi teman, guru, kakak, tetangga, bahkan konselor. Kalau kalian belum ketemu sama orangnya, kalian bisa mulai lewat komunitas online positif atau konseling daring gratis. 4, bangun rutinitas yang menyehatkan. Kalau kalian lagi ada di hidup yang kacau, kalian lagi ngerasa hidup kalian tuh berantakan, pasti rutinitas kalian tuh bisa banget jadi jangkar guys. Kayak begadang, terus kalian bangun siang, nggak olahraga, nggak makan makanan yang sehat. Sesederhana bangun pagi, mandi, olahraga ringan, atau baca buku. Nah, tips dari aku, coba deh kalian pasang satu kebiasaan baik selama 7 hari berturut-turut. Kayak contohnya gini, kalian tulis 3 hal positif sebelum kalian tidur gitu. Jadi kayak misalnya kalian mau bangun pagi, abis bangun pagi kalian sarapan, abis sarapan kalian olahraga pagi gitu. Dan yang kelima, itu jangan definisikan dirimu dari latar belakang keluargamu. Kamu tuh bukan hasil gagal dari kisah orang tuamu kok guys. Kamu punya cerita sendiri, masa lalu boleh membentukmu, tapi tidak menentukanmu. Aku punya tips. Tulis ulang cerita kehidupan kamu versi kamu. Fokus sama kekuatan kamu, bukan lukanya. Terus yang keenam, mulai rancang masa depan kamu sekecil apapun. Punya impian yang bisa bikin kita tuh kayak punya arah gitu. Walaupun kecil, tujuan itu ngasih kita alasan buat bangkit tiap pagi. Tips dari aku, tulis daftar 3 hal yang pengen kamu capai dalam 1 tahun ke depan. Dan langkah pertama itu buat masing-masing. Dan yang ketujuh, cari bantuan profesional jika perlu. Kalau kamu merasa sangat terpuruk, susah tidur, atau susah mikir, kamu mikirnya negatif terus-menerus, terus jangan ragu cari bantuan psikolog. Aku punya tips guys. Kalian harus cek layanan konseling sekolah, komunitas remaja, atau layanan psikologi daring seperti Sehat Jiwa, Pijar Psikologi, atau KALM. Guys, kamu gak sendiri kok. Hidup kamu tuh belum selesai. Cari orang yang bisa kamu percaya. Kalau kamu belum ketemu, jadiin orang itu tuh buat diri kamu sendiri. Benar. Buat kalian yang nonton, ingat guys, kondisi keluarga itu bukan akhir dari segalanya. Setiap anak itu berhak punya arah, punya harapan, dan masa depan. Ingat guys, kamu bukan satu-satunya kok yang sedang berjuang. Banyak yang bangkit dari keluarga yang hancur, tapi bisa tumbuh jadi pribadi yang luar biasa. Benar. Kalau kita bisa, kamu juga bisa. Apa ya? Yang penting jangan berhenti berjalan. Bye-bye.